Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bersekutu dengan Tuhan dimanapun saudara berada melalui ibadah online service pagi ini. Saudara, Mazmur 32 ayat 10 katakan, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia Tuhan. Amin. Mari saudara, saya undang untuk angkat puji-pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan, untuk kasih setianya yang selalu baru mengelilingi saudara dan saya setiap pagi. Haleluya, haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Father God. Mari siapkan hatimu, angkat pujian. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Oh, mari sorakan nama Tuhan, puji namamu. Thank you Father God, you are so amazing. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menanti memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh haleluya, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur pada Tuhan saudara. Oh haleluya. Ku naikkan syukurku, oh yes Lord. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu memuji, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Oh yes Lord. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya
Tuhan, hidup ini Engkaulah pemiliknya. Sebab itu Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami Engkau akan pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus, kami muliakan Engkau. Praise you Lord, praise you Lord. Thank you Lord. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
biarlah kami tinggikan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa mengangkat, memulihkan kami, menyelamatkan kami Tuhan. Thank you Father God. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Praise you Lord, praise your presence, praise you are, you are, you are, you are, you are. Yang layak disembah. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih indah selain hidup kami bejana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, tolong kami. Tolong kami untuk kami selalu setia kepadamu. Untuk mata rohani kami tetap fokus kepadamu Tuhan. Tetap beriman kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, we need your word. We need your word Lord. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun hidup kami dalam jalan-jalan-Mu, agar Engkau Tuhan senantiasa disenangkan melalui hidup kami. Mari Tuhan, Roh Kudus yang manis, lembutkan hati kami. Biar kami mendapatkan rema Tuhan dari firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, saat kami menerima firman-Mu ada kekuatan yang baru yang kami peroleh dari Engkau, yang memulihkan hidup kami, memperbaharui hidup kami, menguatkan hidup kami, membuat jalan-jalan kami terang Tuhan menuju kemuliaan. Thank you Father God. We welcome you. We welcome your spirit. Work in us more and more through your word Lord. Thank you Father God. Kami bersyukur untuk your presence. Bersyukur untuk kehadiran-Mu. Bersyukur untuk waktu ini. Waktu yang indah kami dapat menyembah-Mu. Thank you Father God. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami nantikan apa menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami.
Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penguasa kami yang hidup dan yang tunggal, kami berdoa. Amin. Shalom, Ecclesia Family yang berada di Hills, Sydney. Apa kabar saudara? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup beriman. Hidup beriman. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau kita fokus pada bagian awal, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di sini adalah euresteo. Euresteo itu juga please, menyenangkan. Jadi tanpa iman tidak mungkin seseorang menyenangkan Allah. Mungkin saudara bertanya sama saya, kenapa saya harus menyenangkan Allah? Sebab Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tetapi persoalannya adalah seringkali manusia merasa bahwa segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Bahkan bukan manusia ada untuk Tuhan, tetapi Tuhan ada untuk manusia. Manusia memiliki kecenderungan seperti itu, seakan-akan Allah diciptakan untuk dia. Melakukan apa yang kita mau, memberkati kita, menjaga orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Tetapi saya perlu tekankan buat saudara bahwa bukan Allah diciptakan untuk kita, tapi kita diciptakan untuk Allah. Tetapi saudara jangan khawatir sebab Dia bukan Allah yang culas. Dia lebih tahu bagaimana memelihara hidup kita daripada kita memelihara hidup kita sendiri. Saya teruskan dulu, apa itu iman saudara? Semua agama di dunia ini, agama apapun itu pasti mengklaim punya yang namanya iman. Iman itu bukan bahasa hanya milik Kristen. Kepercayaan apapun juga menggunakan terminologi ini, iman. Semua agama juga bicara tentang iman. Kata iman itu biasanya paling dekat dengan kata percaya. Makanya iman percaya. Ingat, ini bukan milik orang Kristen, saudara. Agama lain pun ada yang namanya beriman, percaya. Ini bahasa universal milik agama manapun. Nah, kata iman itu pistis, bukan petis. Petis itu terasi, saudara. Mungkin saudara kalau di Australia udah nggak tahu petis itu apa ya. Dan kata percaya pisteuo. Jadi akar katanya memang mirip, memang sama, saudara. Makanya mirip. Pistis iman, pisteuo percaya. Nah, pisteuo atau percaya itu kalau diartikan dalam kamus to have faith, commit, to entrusting to a one, mempercayakan diri kepada objek yang dipercayai. Maka pisteuo itu to entrusting to a one. Saudara bisa bilang aku percaya Tuhan. Pertanyaan saya, percaya yang gimana? Apakah saudara mempercayakan diri saudara kepada Tuhan? Kita lihat pistis. Saya kasih landasan dulu, nanti ke belakang saudara akan memahami aplikasinya. Kalau pistis atau iman itu conviction of the truth. Conviction, sebuah keyakinan yang menggores di nurani. Conviction of the truth. Makanya iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Maka conviction of the truth, mustahil orang punya iman kalau dia tidak mencintai firman Tuhan. Mustahil dia punya iman kalau dia tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Pistis ini juga berarti moral conviction. Makanya barang siapa ia mengaku hidup di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti dia hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6.
Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus harus punya moral conviction, harus punya moralnya Tuhan Yesus. Lalu fidelity, faithfulness, kesetiaan. Orang yang beriman pasti setia, saudara. Nah sekarang apa yang membedakan iman percaya dalam kekristenan dengan agama lain? Tadi saya sudah jelaskan bahwa iman percaya ini universal. Semua agama juga menggunakan ini. Lantas apa yang membedakan, saudara? Apa yang membedakan? Kita buka dulu Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita pelan-pelan, saudara ya. Yohanes 6 ayat yang ke-27 sampai 29. Tapi saya mau ceritakan background-nya dulu. Tuhan Yesus baru memberi makan 5.000 orang. Lalu dia menyingkir ke seberang dan di situ orang sudah menunggu-nunggu dia sambil berkata di ayat yang ke-25, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan kau datang? Kok gak ngomong-ngomong, kita kangen nih." Ayat ke-26, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu nyari aku ya. Kamu jangan sok kangen deh. Kamu cari aku tuh bukan karena melihat tanda-tanda aku Mesias. Tapi kamu mau roti kan? Kamu mau burger gratis kan? Kamu mau roti enak gratis kan?" Lalu ayat 27 ini fokus kita. Tuhan bilang gini, bekerjalah. Ergon, to actively work. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Tadi Tuhan suruh kerja. Oke, kerjaan apa Tuhan? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah." Ini nih pekerjaannya, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tuhan suruh mereka kerja, dan mereka tanya, kerjaan apa? Dan Tuhan bilang, percayalah. Loh, halo? Kok pekerjaan percaya, Pak? Pastor kok suruh kerja malah percaya? Inilah yang saya katakan. Memang betul, iman percaya itu bahasa universal untuk semua agama. Tetapi dalam pengertian semua agama, pengertian umum, iman percaya itu masalah aktivitas pikiran. Tetapi kekristenan, iman percaya itu bukan aktivitas pikiran. Iman percaya itu sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang memerlukan usaha, memerlukan daya. Mengandung resiko. Ini juga berarti bisnis, mengandung resiko. Jadi iman percaya dalam kekristenan itu bukan aktivitas pikiran, tapi harus berbuah dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat mula-mula ketika mereka mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus, mengandung banyak resiko. Mereka bisa dicabut kewarganegaraan, bisa dianiaya, bisa dikucilkan, dan lain sebagainya. Mungkin kita sekarang nyaman. Kita mengaku Kristen juga tidak ada yang menganiaya kita. Tetapi dengar baik ini. Esensinya tetap sama. Orang yang mengaku beriman percaya kepada Yesus, dia harus mempertaruhkan segenap hidupnya untuk Tuhan. Dia harus mempertaruhkan segenap hidupnya untuk Tuhan. Yakobus 2 ayat 18 dan 19 kita lihat dulu sebentar saudara. Yakobus pasal yang kedua
Ayat 18 dan 19, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman dalam kekristenan harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan itu adalah bukti iman. Ya, coba kita lihat lagi. Tadi ayatnya yang ke-18 ke 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya kan hal itu, bahkan gemetar. Jadi kalau saudara hanya iman percaya sebagai aktivitas pikiran, setan juga percaya, itu masalahnya saudara. Setan juga percaya. Iman percaya dalam kekristenan harus dimanifestasikan sampai pada kelakuan hidup. Itulah sebabnya Abraham tidak dapat berkata, aku beriman, atau dia tidak akan mendapatkan gelar bapa orang beriman kalau dia tidak memutuskan keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kota metropolis pada zamannya, kota yang sudah makmur, yang sudah hebat, sudah maju. Abraham tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku beriman sama engkau, aku percaya, tapi aku nggak usah keluar ya, aku diam di sini aja. Dan that's not faith. Hidup beriman yang benar harus ditunjukkan, harus dikenali lewat buah hidupnya. Makanya iman juga tadi moral conviction. Moral conviction. Karena harus dengan tindakan, maka saudara, iman percaya sangat bertalian erat dengan yang namanya pengenalan. Iman percaya sangat bertalian erat dengan yang namanya pengenalan. Sebab semakin kita mengenal, semakin kita memahami apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Kita hanya bisa percaya sejauh kita mengenal. Saudara punya level kepercayaan kepada si A, si B, si C pasti beda-beda. Bergantung pada apa? Bergantung pada seberapa saudara mengenal mereka. Kita teruskan dulu. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Barang siapa mau berpaling, proserkomai dalam bahasa Yunaninya, barang siapa mau datang, barang siapa mau mendekat kepada Allah, ia harus percaya dengan tindakan. Makanya kalau dia ada, kita akan menghayati kehadirannya setiap saat. Ada banyak orang takut setan tapi nggak takut Tuhan. Padahal Allah yang maha hadir. Setan gak maha hadir. Orang tuh bisa takut sama setan. Tapi sama Tuhan dia gak takut. Buktinya apa? Dia berbuat semaunya. Tapi kalau orang yang mau berpaling kepada Allah, orang yang mau mendekat kepada Allah, yang mau proserkoma, yang mau datang, harus percaya dengan tindakan yang benar. Kalau dia ada, orang itu akan menghayati kehadirannya. Menghayati kehadiran Tuhan. Dia gak berani hidup sembarangan. Dia gak berani melukai istrinya. Dia gak berani melukai suaminya. Dia tidak melukai istrinya. Bukan karena dia yang terlihat, tapi karena dia yang tidak terlihat. Menghayati kehadirannya setiap saat. Kalau saudara menghayati kehadirannya, kalau saudara mau mendekat kepada dia, menghayati kehadirannya, saudara bekerja bukan buat cepat kaya, tapi untuk dia, pemilik kehidupan. Apapun yang kita lakukan, baik kau makan, kau minum, kau lakukan untuk Tuhan. Kita teruskan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ia Allah yang memberi upah, Ia Allah yang adil. Ia akan memberi upah kepada orang yang pantas menerimanya, dan Ia akan memberikan hukuman kepada orang
yang pantas menerimanya juga. Sekarang saya mau saudara buka Alkitab saudara dari Matius pasal yang ke-8. Kita akan masuk pada aplikasinya. Dari tadi saya memberikan landasannya. Saya berdoa supaya kebenaran ini bisa mencelikan mata rohani kita. Matius 8 dari ayat yang ke-5 sampai 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira ini adalah perwira kepala pasukan 100 saudara ya. Ini perwira Romawi, punya jabatan lumayan. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kalau berkata kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan." Lihat ayat yang ke-10, ini pusat perhatian saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tuhan sampai takjub, marvelous. Tuhan takjub sama iman orang ini sampai Tuhan bilang, "Aku nggak ketemu loh yang sebesar ini di antara orang Israel." Pertanyaan saya, apa yang membuat Yesus takjub sama iman perwira Kapernaum ini? Kebanyakan kita hanya berpikir karena dia berkata, "Tuhan gak usah datang. Katakan sepatah kata saja." Apa benar sesimpel itu saudara? Apa betul persoalannya hanya sesimpel itu? Masalah katakan sepatah kata saja. Mari saya mau ajak saudara untuk meneliti ayat ini lebih lagi. Lukas pasal yang ke-7. Jadi cerita ini paralel juga ada di kitab Lukas saudara. Lukas pasal yang ke-7 pelan-pelan mulai dari ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba garis bawahi ini yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Yang pertama, perwira ini bukan biasa-biasa saja. Alkitab berkata seorang hamba yang sangat dihargainya. Kecenderungan orang adalah tidak menghargai orang yang dianggap derajatnya lebih kecil daripada dirinya. Tetapi perwira ini bisa menaruh respect kepada siapapun. Ada orang hanya bisa respect kepada orang yang dia rasa di atasnya. Tetapi terhadap bawahannya dia akan berlaku semena-mena, dia akan treat bawahannya dengan tidak baik. Tetapi Alkitab mengajarkan dalam hal ini, saudaraku, perwira ini menghargai sekalipun orang yang lebih kecil daripada dirinya. Sampai dia mau repot, susah-susah cari Yesus untuk hamba yang dihargainya. Kita teruskan dulu. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Siapa yang meminta Yesus? Tua-tua Yahudi. Perwira ini perwira Romawi, saudara. Ini orang Gentile, orang non-Yahudi. Dan pada umumnya orang Yahudi itu benci dengan orang non-Yahudi. Dan orang non-Yahudi juga nggak suka dengan orang Yahudi. Tapi lihat, perwira ini bisa membangun sebuah hubungan yang baik sampai tua-tua Yahudi pun mau memohonkan kepada Yesus. Kita lihat dulu ayat yang keempat. Tua-tua Yahudi dan perwira ini mereka datang kepada Yesus
Dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Tuh, sampai di-endorse oleh tua-tua Yahudi, Yesus tolongin perwira ini, dia layak ditolong. Sampai dibilang layak ditolong, saudara, pasti ada spesifikasi yang luar biasa dari perwira ini. Kenapa orang ini sampai dikatakan layak ditolong? Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita. Luar biasa. Dia rupanya biarpun dia orang Gentile, dia tahu bagaimana mengasihi sesama manusia. Dia menghargai orang yang lebih kecil, orang yang beda dengan dirinya juga dikasihi. Ada banyak orang, saudaraku. Ada banyak orang tidak bisa mengasihi sesama manusia. Dia hanya bisa mengasihi manusia yang sama dengan dirinya. Beda. Mengasihi sesama manusia dengan mengasihi manusia yang sama dengan dirinya itu beda. Dan manusia biasanya hanya bisa mengasihi manusia yang sama dengan dirinya, bukan mengasihi sesama manusia. Tetapi di sini orang ini bisa mengasihi bangsa kita. Dan lihat ayat yang kelima, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bukan hanya penuh kasih, tapi juga murah hati. Ini kalau zaman sekarang, bukan orang Kristen, tapi ikut bangun gereja. Hebat nggak? Jadi perwira ini ikut nyumbang bangun sinagog. Saya jadi teringat dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang habis dirampok, terluka parah. Pertama imam turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu di atas, Yeriko itu di bawah, kira-kira 25 kilo jaraknya. Yeriko itu tempat pemukiman elit pada zaman itu. Jadi kalau ada orang dari Yerusalem mau ke Yeriko, ini pasti habis ibadah. Pasti habis mempersembahkan korban. Habis mempersembahkan korban, rohani bukan? Tapi ketemu sesama manusia. Nggak sama gua, lewat aja terus. Karena dia cari manusia yang sama dengan dirinya. Padahal imam. Yang kedua Lewi, ya Lewi itu juga suka imam. Lewat lagi. Yang ketiga orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap orang Gentile. Itu orang Israel campur, saudara. Itu Israel utara yang nikah dengan bangsa lain. Dia itu sama orang Israel juga dianggap kafir. Tapi dia yang menolong. Lalu Tuhan tanya, siapa yang menurutmu sesama manusia? Yang 1-2 dari Yerusalem ke Yeriko. Ini habis kebaktian, habis korban. Tapi yang orang Samaria, kalau orang Samaria datang ke situ, ini berdagang. Nah, ini pedagang punya hati pendeta. Kalau imam tadi, pendeta punya hati pedagang. Nggak ada untungnya buat dia, ngapain ditolong. Jalan aja terus. Makanya yang kukehendaki bukan korban persembahan, tapi belas kasihan. Perwira ini luar biasa, saudara. Dia bukan saja penuh kasih, tapi murah hati. Ayat yang ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Perwira ini rendah hati, saudara. Perwira ini bukan kacangan, punya anak buah banyak. Biasa orang kalau udah punya fasilitas, punya kedudukan, cenderung mau diistimewakan. Yang ada atur semua atur, beresin. Kan begitu. Tapi dia enggak. Dia rendah hati. Saudara tahu orang rendah hati? Rendah hati itu sama dengan merendahkan diri. Posisinya di sini, ditaruh hatinya di bawah.
Ini merendahkan hati, ini merendahkan diri. Beda sama rendah diri. Kalau rendah diri itu minder. Kalau minder itu dia nggak tahu posisinya. Jadi dia selamanya lihat ke atas dan melihat dirinya kurang dari orang lain. Itu orang rendah diri. Itu minder, itu nggak boleh. Tapi kalau merendahkan diri seperti Filipi 2, teladan Tuhan Yesus atau rendah hati, dia tahu posisinya. Dia menurunkan ke bawah. Kalau tinggi hati gimana? Posisinya di sini, ditaruh hatinya di atas. Dia ngeliat semua orang lebih bawah dari dirinya. Itu tinggi hati. Tapi perwira ini punya posisi ditaruh di bawah. Luar biasa. Makanya kalau saudara udah belajar merendahkan diri, orang nggak bisa merendahkan saudara lagi. Orang mau rendahin saudara gimana pun juga biarin aja. Sebab saudara sudah meletakkan diri saudara di bawah. Orang udah nggak bisa rendahin saudara lagi. Tapi kalau orang yang taruh dirinya di atas, sekali direndahin, sakit hati saudara. Kedalaman iman seseorang, saya akan tutup dengan ini. Terlihat dari dua hal. Yang pertama, keinginan-keinginan hatinya. Musa. Kurang apa Musa? Musa melihat bagaimana laut mati dibelah. Laut Kolsom dibelah. Musa melihat bagaimana mana turun dari sorga. Musa melihat bagaimana tiang awan dan tiang api menuntun. Tetapi doa Musa dalam Keluaran 32, bahwa aku mengenal jalan-jalanmu. Daud, raja yang paling dihormati, yang dieluk-elukan oleh orang Israel. Sampai hari ini bendera Israel itu pakai bintang Daud, saudara. Daud tidak pernah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memperluas daerahnya. Supaya Tuhan memperluas kerajaannya. Itu bukan yang diminta Daud. Yang diminta Daud kepada Tuhan adalah dia boleh lebih mengenal pribadi Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Itu yang diminta oleh Daud. Paulus, sebelum dia mengikut Tuhan Yesus, dia anggota Sanhedrin yang terkemuka. Punya popularitas murid dari Gamaliel. Dia orang hebat, saudara. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Paulus tidak meminta popularitasnya untuk lebih hebat lagi. Yang Paulus minta adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Perwira ini juga sama. Harusnya kalau dia tahu Yesus berkuasa, mintanya apa? Naik pangkat dong. Promosi dong. Tapi yang perwira minta bukan buat dirinya, tapi untuk hamba yang sangat dihargainya, orang yang lebih kecil dari dirinya. Maka besarnya iman seseorang akan terlihat dari keinginan-keinginan hatinya. Orang yang imannya besar, keinginan hatinya bukan untuk dirinya sendiri, keakuannya hilang. Semakin seseorang beriman, keakuannya semakin hilang. Yang kedua, akan terlihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Makanya hamba yang sangat dihargainya. Besarnya iman seseorang akan terlihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Saudara akan temui beberapa kali Musa memohon kepada Tuhan. Sampai dia bilang, ingatlah Israel ini bangsamu. Bukankah Abraham juga bersyafaat untuk Lot? Jadi saudaraku, cara memperlakukan orang lain. Saudara mungkin rajin ke gereja. Saudara mungkin pelayanan, khotbah sekalian. Tapi kalau saudara tidak bisa memperlakukan sesamamu manusia dengan baik, maka saya katakan saudara tidak beriman. Bukan manusia yang sama dengan dirimu, tetapi sesamamu manusia. Maka besarnya iman seseorang tidak diukur dari mujizat yang terjadi, dari perbuatan ajaib yang ada dalam Alkitab,
Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Bukankah aku udah bikin ini, bikin itu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tetapi kalau saudara orang beriman dengan benar, akan terpancar dari keinginan-keinginan hatimu. Dan bagaimana cara saudara memperlakukan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless you all.